حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bersama-sama kembali menuju masjid Allah ini. Mudah-mudahan kita datang ke masjid ini dengan niat yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala terima ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan mutala'ah hadis kita, pembacaan hadis kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik, la yaqbalu illa tayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul-rasulnya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal saleh. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'athu akbaru yamuddu yadayhi ila as-sama'. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut, badannya berdebu, seraya kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit,
berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian laki-laki ini menyebutkan ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, seraya menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabahu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa makanan yang dimakan oleh seseorang yang berdoa kepada Allah ini adalah makanan yang haram. Wa mashrabahu haramun, dan minuman yang diminum oleh seorang laki-laki yang berdoa ini adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, sehingga dia kenyang dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lah. Maka bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang laki-laki yang seperti ini. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dari matan hadis ini saja kita bisa memahami dan mengambil hikmah bagaimana besarnya pengaruh dari harta-harta yang haram sehingga terhalangnya, sehingga tidak dikabulkannya doa yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyuruh orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul-rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan beramal salehlah kalian. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukan hanya kita saja, orang-orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memakan makanan yang baik. Tetapi di dalam ayat yang khusus, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dan memerintahkan kepada para rasul-rasulnya supaya mereka memakan makanan yang baik. Wa'malu salihah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, perintahkan kepada para rasul supaya mereka melakukan amal-amal saleh. Begitu juga di ayat yang kedua di dalam hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa terpanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, dengan sebutan orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum, hendaklah kita kemudian memakan makanan yang baik dari apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa khusyuk, meminta kepada Allah dengan penuh pengharapan untuk dikabulkan setiap doa yang dia pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun wa mashrabahu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Akan tetapi seseorang yang berdoa kepada Allah ini dengan penuh harapan, segala makanan yang dia makan, yang dia masukkan ke dalam mulutnya bersumber dari hal-hal yang haram. Segala minuman yang dia minum bersumber dari hal-hal yang haram. Wa malbasuhu haramun, bahkan pakaian yang dia pakai sendiri dia dapatkan dari cara-cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, sehingga dia kenyang dengan
hal-hal yang haram yang dia makan, yang dia minum, dan bahkan yang dia pakai sendiri bersumber dari hal-hal yang haram, fa anna yustajabu lah. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seseorang yang seperti itu? Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor terbesar tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena makanan yang kita makan, karena minuman yang kita minum, karena pakaian yang kita pakai. Maka kita harus perhatikan apakah makanan kita sudah memakan makanan yang halal dari sumber-sumber yang halal, minuman yang kita minum, dan pakaian yang kita pakai apakah bersumber dari cara-cara yang halal yang kita dapatkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini tentu memberikan pemahaman kepada kita dan pelajaran kepada kita bahwa salah satu faktor terbesar diijabah, dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena makanan dan harta yang kita miliki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita ambil hikmah dan ibrah di dalamnya. Demikian pembacaan hadis yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.